Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal UTS Perencanaan dan Pengendalian Produksi dengan dosen pengampu yaitu Dr. Al-Fadlani. Berdasarkan hasil survei mahasiswa KP di PT Adaptasi Baru, didapatkan data berikut. Cek kapasitas produksi dengan RCCP dan CRP, apakah mencukupi? Data yang diketahui adalah MPS Part A, Item Master Record, Work Center Master File, Bill of Material, dan Routing Files. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama yang harus kita cari adalah RCCP menggunakan dua metode, yaitu metode CPOF dan metode bola. Untuk metode CPOF, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari historical proportion-nya atau proporsi waktu. Mencari proporsi waktu ini caranya dengan membagi waktu proses di stasiun kerja 1 dibagi dengan total waktu proses di semua stasiun kerja, yaitu 0,43. Untuk proporsi waktu di stasiun kerja 2 juga seperti itu, membagi waktu proses pada stasiun kerja 2 dibagi dengan total waktu proses. Selanjutnya, kita akan mencari total capacity requirement-nya, yaitu dengan cara mengkalikan total waktu proses dikali dengan MPS komponen part A di periode 1. Untuk di periode 2 juga seperti itu, total waktu proses dikali dengan MPS di periode 2. Untuk kapasitas yang dibutuhkan di setiap SK, kita harus mengkalikan historical proportion di SK tersebut, misalnya SK1 dikali dengan total capacity pada periode 1. Begitu juga dengan periode 2, berarti historical proportion stasiun kerja 1 dikali dengan total capacity requirement di periode 2. Selanjutnya untuk metode bola, kita langsung mengkalikan waktu proses produk di setiap SK dikali dengan MPS di periode 1. Begitu juga dengan di stasiun kerja 2, berarti waktu proses di SK2 dikali dengan MPS pada produk A di periode 1. Setelah kita mencari kapasitas yang dibutuhkan, kita harus mencari kapasitas tersedia. Untuk kapasitas tersedia ini, datanya dapat diketahui pada Work Center Master File. Terdapat available, utilization, dan efisiensi. Untuk mencari kapasitas tersedianya, kita harus mengkalikan available ini dengan utilization dan efisiensi. Sehingga didapatkan sebesar 4.224 menit. Selanjutnya pada grafik dapat kita ketahui bahwa pada stasiun kerja 1 yang berwarna biru dan kapasitas tersedia untuk SK1 ini yang berwarna kuning, dapat kita ketahui bahwa kapasitas tersedia SK1 tidak dapat memenuhi kapasitas yang dibutuhkan pada stasiun kerja 1. Untuk stasiun kerja 2 juga seperti itu. Pada periode 1, 3, 4, dan 5, kapasitas tersedia tidak dapat memenuhi kapasitas yang dibutuhkan pada periode tersebut. Tetapi pada periode 2, kapasitas tersedia dan kapasitas yang dibutuhkan adalah sama. Selanjutnya pada stasiun kerja ketiga, dapat diketahui bahwa kapasitas tersedia di SK3 dapat memenuhi kapasitas yang dibutuhkan di SK3. Selanjutnya kita mencari CRP. Sebelum mencari CRP, kita harus mencari MRP terlebih dahulu. MRP ini terdapat beberapa langkah, yaitu netting. Yang pertama adalah netting. Untuk netting ini pada GR sama dengan MPS yang diketahui, dan SR dan POH ini diketahui pada data item master record, yaitu safety stocknya 25 dan on hand pada item A adalah 228. Sehingga pada periode 1 dapat kita ketahui unit yang dibutuhkan di periode 1 ini dapat dipenuhi oleh POH-nya,
Sehingga POH pada periode 1 tersisa 133 karena POH ditambah dengan SR dikurangi dengan 120. Jadi tersisa 133 POH pada periode 1. Begitu juga pada periode 2 ternyata POH dapat memenuhi dari periode 2. Sehingga NR periode 2 ini juga 0. Dan inventory pada periode 2 ini bersisa 48. Selanjutnya pada periode 3 inventory hanya dapat memenuhi 48 unit untuk periode 3 sehingga NR pada periode 3 ini adalah GR dikurangi dengan POH yaitu 47. Dan selanjutnya pada periode 4 karena tidak ada inventory di periode sebelumnya, NR sama dengan GR. Begitu juga pada periode 5. Untuk item di B1, kita lihat dulu level dari B1 ini. A ini adalah level 0, B1 adalah level 1 berarti di bawah dari level 0 yaitu A, dan B2 ini juga level 1 di bawah dari level A. Dengan kuantitinya itu B1 sama dengan 2 dan B2 adalah 4. Jadi pada netting ini GR dari B1 ini sama dengan NR dari item A dikalikan dengan kuantiti pada B1 adalah 2. Berarti 2 dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Begitu juga dengan periode 2. Pada periode 3 terdapat 94 karena NR pada periode 3 di item A yaitu 47 dikalikan dengan kuantiti yaitu 2. Jadi GR pada B1 di periode 3 sebesar 94. Dan POH pada B1 diketahui bahwa terdapat 354. 354 pada periode 1 dan 2 tidak terdapat unitnya. Pada periode 3 terdapat 94 unit. Sehingga 94 unit ini dapat dipenuhi dengan inventory atau POH. Jadi inventory pada periode 3 bersisa 260. Dan pada periode 4 juga seperti itu dan bersisa 30. Pada periode 5 tidak terdapat inventory lagi karena yang dibutuhkan adalah 180 sedangkan inventory di periode sebelumnya hanya 30. Jadi inventory hanya bisa memenuhi 30 unit saja. Jadi NR pada B1 ini sama dengan 180 dikurangi 30. Pada item B2 untuk nettingnya juga sama karena dia level 1 juga berarti NR di item A dikalikan dengan kuantitinya yaitu sebesar 4. Tahap selanjutnya adalah loading. Loading ini GR pada loading sama dengan NR pada netting. Dapat kita ketahui bahwa GR di periode 1 dan 2 untuk item A ini adalah 0 dan terdapat di periode 3, 4, dan 5 yaitu sebesar 47, 115, dan 90. Untuk NR-nya sama dengan GR-nya dan untuk loading ini kita mencari lot yang akan dipesan. Karena kita menggunakan lot LFL diketahui dari soal LFL. Jadi LFL ini berapa produk yang ingin dibuat sama dengan berapa produk yang akan dipesan. Karena produk yang ingin dibuat adalah 47 sehingga produk yang dipesan itu sebanyak 47 juga. Ini juga 115 dan ini 115, 90, 90. Jadi Porel ini terdapat lead time yaitu sebesar 2 minggu. Jadi sebelum periode 3 kita harus memesan 2 minggu sebelum periode 3 kita harus memesan produk dulu. Jadi kita harus pesan di periode 1 sebesar 47 untuk di periode ketiga. Begitu seterusnya. Untuk item B1 juga seperti itu, tetapi bedanya di lotnya. Jadi untuk lot tersebut
di item B1 hanya terdapat pada periode 5 yaitu sebesar 150 dan lead time-nya itu sebesar 2 dengan lot 400. Jadi kalau LFL kita memesan sesuai dengan berapa yang diinginkan, tetapi kalau ditentukan lotnya 400 berarti kita harus memesan kelipatan 400. Karena 400 dapat memenuhi 150, maka lot yang akan kita pesan adalah 400. Tetapi misalnya di sini NR-nya itu 550, berarti lot yang kita pesan itu adalah sebesar 800. Karena lot yang akan kita pesan itu harus kelipatan 400. Jadi 400, 800, 1600, 2000, begitu seterusnya. Untuk item B2 juga seperti itu caranya. Selanjutnya kita mendapatkan item master record per komponennya. Ini didapatkan dari setiap porel di loading tadi. Selanjutnya baru kita mencari CRP. Mencari CRP ini langkah awal kita harus membuat matriks waktu setup-nya. Untuk matriks waktu setup-nya diketahui di data routing files di atas. Jadi untuk stasiun kerja 1 part A memiliki waktu setup-nya itu 80, sehingga kita buat di sini 80 dan kita harus memperhatikan item master record part A. Di part A terdapat unit di periode 1, 2, dan 3, sedangkan 4 dan 5 tidak ada. Jadi waktu setupnya itu hanya ada di periode 1, 2, 3, sedangkan 4 dan 5 tidak ada. Untuk B2 kita lihat waktu setupnya di data routing files yaitu sebesar 70, dan kita lihat di item master record untuk B2. Pada B2 dari periode 1 sampai periode 5 hanya terdapat di periode 1. Jadi matriks waktu setupnya itu hanya ada di periode 1. Selanjutnya kita totalkan semuanya. Begitu juga dengan stasiun kerja 2 juga seperti itu. Kita lihat B1 dan B2 nya berapa waktu setupnya. Selanjutnya kita mencari matriks waktu runtime produk. Untuk setiap stasiun kerja juga sama kayak waktu setup, cuma bedanya pada waktu runtime ini kita mengkalikan runtime di routing files tadi dikali dengan item master record. Misalnya di stasiun kerja 1 komponennya itu komponen A, berarti komponen item master record di komponen A untuk periode 1 47 dikali dengan runtime produknya. Coba kita lihat runtime produk di komponen A untuk stasiun kerja 1 yaitu sebesar 2 menit. Jadi kita kalikan dengan 2 menit. Begitu juga seterusnya. Ini juga seperti itu. Dan kita cari totalnya. Selanjutnya kita cari total dari matriks waktu runtime dan waktu setupnya untuk mencari kapasitas yang dibutuhkan. Kita jumlahkan semuanya, total dari SK1 waktu setup, total dari SK1 untuk waktu runtime. Dapat dilihat ini waktu yang dibutuhkan untuk di setiap SK. Untuk kapasitas tersedia sama kayak RCCP tadi cara mencarinya. Jadi pada grafik dapat kita ketahui bahwa pada setiap SK di sini dapat dipenuhi oleh kapasitas tersedia untuk setiap SK. Jadi kapasitas tersedia dapat memenuhi semua kapasitas yang dibutuhkan di masing-masing SK. Baiklah, sekian pembahasan untuk soal UTS perencanaan dan pengendalian produksi. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.